أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat lengkap dan sempurna yang kita rasakan, baik itu nikmat iman dan Islam bersanding dengan nikmat sehat dan sempat. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan baru beberapa hari berlalu, baru beberapa hari meninggalkan kita. Sisa-sisa kebahagiaan kita masih terasa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan siam, mewajibkan puasa kepada kita dan orang-orang sebelum kita adalah agar kita memiliki derajat takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini sejurus dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dari dua ayat ini makna takwa tampak jelas bagi kita, di mana pemaparan dari sahabat besar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa hiyal khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaah bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa takwa adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang bersifat jalal. Kemudian wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan dasar Al-Quran. Wal qanaah bil qalil, dan menerima atau qanaah terhadap yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan bersiap-siap menghadapi hari kiamat nantinya. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bekal terbaik untuk perjalanan dunia dan akhirat adalah takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Rezeki tidak harus berwujudkan harta. Lisan Al-Arab Ibnu Al-Manzur rahimahullah menjelaskan ar-rizqu adalah sebuah kata yang sudah kita pahami maknanya, yang mana ar-rizqu ini terdiri dari dua macam. Macam yang pertama yaitu yang bersifat zahirah, yang bersifat tampak, yang bersifat terlihat, semisal bahan makanan pokok. Kemudian macam yang kedua yang bersifat batinah bagi hati dan jiwa, berbentuk pengetahuan dan ilmu-ilmu. Bisa kita fahami bahwa rizki zahiriyah itu bisa berwujudkan harta, bisa berwujudkan kekayaan, bisa berwujudkan kesehatan, ataupun yang lainnya. Kemudian rizki yang berwujudkan batiniyah itu bisa berwujud ilmu yang bermanfaat, kebahagiaan diri dan keluarga, iman dan Islam, kemudian sehat dan sempat. Perlu kita ingat bahwa takwa merupakan sebab pertama di antara faktor dimudahkannya rezeki seseorang. Barang siapa yang menghendaki keluasan rezeki yang baik, berupa harta benda, berupa ilmu, istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, ataupun kebahagiaan dunia dan akhirat, yang semua ini merupakan rezeki, akan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki-rezeki ini jika ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 tingkatan rezeki
di mana Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, mujaddid abad ke-20 dari Mesir, yang mana beliau mengatakan bahwa ada 4 tingkatan dari rezeki. Al-malu huwa adna darajatir rizqi wal afiyatu a'la darajatir rizqi wa salahul abna'i afdalu anwa'ir rizqi wa ridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizqi. Harta adalah tingkatan terendah dari rezeki. Kesehatan adalah tingkatan tertinggi dari rezeki. Kesolehan anak-anak adalah paling afdal dari rezeki. Dan keridhaan Allah adalah paling sempurna dari rezeki. Takwa adalah solusi dari sebuah kemakmuran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka dari langit dan bumi. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Di sini Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita, yaitu negeri yang dipenuhi dengan manusia-manusia yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur." Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan, ada tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Maka kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, negerimu adalah negeri yang nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran surah Saba ayat 15. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut Allah mengungkapkan sebuah istilah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu sebuah gambaran negeri yang baik, sebuah gambaran negeri yang nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Di dalam istilah Jawa sering disebutkan dengan gemah ripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja, tukul kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku. Hidup tenang bahagia, tumbuh apapun yang ditanam, murah apapun yang dibeli. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang telah kita sampaikan dari awal, dapat kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa kemakmuran sebuah bangsa, kemakmuran sebuah negara itu bukan ditentukan oleh kerukunan penduduknya, bukan pula ditentukan oleh kedamaian dari penduduknya, bukan pula karena kesepakatan antar suku ataupun peraturan antar manusia, tetapi kemakmuran dari suatu bangsa, kemakmuran dari suatu negara ditentukan karena keimanan yang kokoh, ditentukan karena
ketakwaan yang kuat dari penduduknya, dari masyarakat-masyarakatnya. Itulah pentingnya kita sebagai umat muslim harus selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ahmadu rabbi wa ashkuruh, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, mari kita renungkan sebuah kejadian gempa di masa para sahabat Nabi masih hidup. Bencana kecil pernah terjadi di zaman Ibunda Aisyah. Menggerak-gerakkan lampu, tidak ada pohon yang tumbang, tidak ada rumah yang roboh, tidak sampai memakan korban jiwa. Lalu para sahabat berhamburan menuju ke rumah Aisyah. Lalu mereka bertanya, gerangan apa yang menjadi penyebab bencana ini? Maka Aisyah menjawab, itu semua karena dosa-dosa kalian, itu semua karena kesalahan kalian, itu semua karena kemaksiatan yang telah kalian buat. Maka mereka segera bertobat dari dosa dan kesalahan. Akhirnya hanya ketakwaanlah yang menjadi jawaban dari semua masalah yang terjadi, baik itu ekonomi berikut kemakmuran masyarakatnya, ataupun untuk menghentikan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ujian, dalam bentuk gempa dengan berbagai bentuk dan macamnya. Mari kita akhiri khutbah kali ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
wajma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama alifta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.